وقدوتنا كي مرزوك بن مصر والسيخ وفقنا كي جنر علي بن جنور والسيخ بن وقدوتنا كي جنن بن مصر واسم وفقنا كي جنر مرحوم المغفر لنا كي نور أنور واسم وقدوتنا كي ميمون زبير واسم من واسم كي عبد الحين كي فاطمة كي عمر فاطمة كي أحمد الزيني منصور والشيخ يا أستاذ مهزوم بن نواوي واسم مرتبة بن سمسم الشافعي وإلى المرحوم ونور ضريحهم وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره وبكم في الدارين آمين. وروي عن سعيد عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أعطيهن فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة لسان ذاكر وقلب شاكر وبدن صابر وزوجة مؤمنة صالحة. ويقال كان من دعاء داود عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك أربعة وأعوذ بك من أربعة أما اللواتي أسألك فلسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا صابرا وزوجة تعينني في دنياي وآخرتي. وأما اللواتي أعوذ بك منهن فأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا ومن امرأة تسيبني قبل وقت المشيب ومن مال يكون وبالا علي ومن جار لو رأى مني حسنة كتمها ولو رأى مني سيئة أبشاها والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. Jamaah sekalian yang saya hormati, bahwa kajian kita pada malam hari ini mengambil kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Bahwasanya diriwayatkan dari Sa'id, kemudian Sa'id dari Qatadah. Kata Qatadah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, itu bersabda oleh Nabi Muhammad. Apa sabda Nabi? Arba'un man u'tiyahunna, 4 perkara barang siapa yang diberikan ia akan 4 perkara tersebut, faqad u'tiya, maka sungguh telah diberikan ia khairoid dunya wal akhirati, akan 2 kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, kata Rasulullah, orang yang diberikan 4 hal, maka orang tersebut akan mendapatkan 2 kali lipat kebaikan daripada dunia dan 2 kebaikan
akhirat. Ini keuntungan yang amat sangat besar, merupakan suatu sugesti, anjuran, rangsangan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mendapatkan dua kebaikan, dunia dan akhirat, maka dia harus bisa menggapai, memperoleh 4 perkara ini. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah lisanun zakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Jangan lisannya dipakai untuk ngobrol, ngomong yang gak ada manfaatnya, yang gak ada gunanya. Sayang, waktu yang Allah berikan itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nabi ajarkan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun kelak nanti kebaikan di akhirat, kita harus bisa mengimplementasikan lisan yang Allah berikan ini. Lisan yang kita tahu bentuknya kecil, namun bahaya yang ditimbulkan dari lisan adalah sangat besar. Kita tahu lisan adalah saghirul jirmi, kecil bentuknya, namun kabirul jurmi, besar mafsadat yang ditimbulkan dari lisan tersebut. Oleh karenanya, untuk supaya kita tidak mendapatkan jurum dosa-dosa bahaya yang ditimbulkan dari lisan, hendaknya lisan kita gunakan untuk selalu membaca kalimat-kalimat thayyibah, selalu zikir, selalu basah lisan kita menyebutkan kalimat-kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu la ilaha illallah ataupun kalimat thayyibah yang lain, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, atau la haula wa la quwwata illa billah dan sebagainya. Ya, banyak kalimat-kalimat thayyibah ini yang memang dianjurkan oleh Allah dan oleh Rasulullah untuk kita biasakan lisan kita mengucap kalimat-kalimat thayyibah, agar nanti ketika kita nazak, agar nanti ketika kita sakaratul maut, Allah mudahkan mengucap kalimat-kalimat yang sudah terbiasa kita ucapkan. Tentunya kalimat-kalimat yang baik. Insyaallah. Ini kebiasaan. Sebab orang meninggal dunia itu biasanya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kebiasaan apa yang dikerjakan, insya Allah orang itu meninggalnya pun dalam keadaan yang apa dia kerjakan. Kalau dia baik, insya Allah orang itu lagi rajin sholat, zikir dan sebagainya, maka insya Allah dia juga meninggal dalam keadaan seperti itu. Itu yang sangat kita harapkan. Ya, lisan harus selalu banyak zikir. Kan kita disuruh, ya kan? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ini perintah kalimatnya menggunakan fi'il amr. Fadhkuruni, ya, maka zikirlah, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Azkurkum, maka aku pun akan ingat kepadamu. Tapi kalau kita selalu lupa, kagak ingat sama Allah, gak pernah berzikir kepada Allah, Allah pun akan melupakan kita. Ya, sebaliknya gitu. Jadi kalau kita pengen diingetin sama Allah, ya kan, maka kita harus ingat dulu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lisan saya katakan yang bentuknya kecil, besar mafsadat yang ditimbulkan madarat dari lisan itu, hendaklah kita buang kemafsadatan itu dengan apa? Dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ya, pagi disuruh zikir, sore disuruh zikir. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Berzikir bahkan boleh kapan aja, betul nggak? Beda dengan sholat. Zikir nggak ada waktunya. Dia tanpa ditahdid biwaktin, tanpa dibatasi dengan waktu, dan tanpa dibatasi dengan jumlah. Berapa saja kita
berzikir, baca kalimat-kalimat thayyibah. Mudah-mudahan kalau itu saya katakan tadi sudah terbiasa dalam lisan kita, maka mudah nanti kita ketika meninggal dunia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Di antaranya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, pelajar dulu ke belakang. Kita harus sering mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, minimal setiap hari mi'ata marrah. Berapa? 100 kali. Seringin baca bismillah ya. Bismillah. Kenapa? Karena setan yang menggoda kita, yang menggelitik kita, yang bersama dengan kita, kalau kita sering baca bismillah, dia tidak ada ruang di diri kita. Alhamdulillah, mau makan baca bismillah, ya kan? Kita mau naik motor baca bismillah, insya Allah diselamatkan oleh Allah. Apalagi dengan berwudu. Sebelum kita berangkat ke tempat kerja, maka kita disuruh berwudu. Dawamul wudu kalau bisa. Langgeng wudunya terus menerus. Sebab Allah berfirman kepada Nabi Musa, hai Musa, ketika kamu mendapatkan sebuah musibah, pada waktu itu kamu bighairi thaharah, kamu punya wudu, artinya dalam keadaan tidak bersuci. Fala talumanna illa nafsaka, jangan kau salahkan yang lainnya, tapi kamu salahkan dirimu sendiri. Makanya kalau mau pergi kemana aja disuruh wudu, namanya dawamul wudu. Mau tidur wudu, megang bini wudu lagi. Bagus. Agak tidak tidur Gus ya? Nggak apa-apa udah. Itu di dalam kitab Kifayatul Atqiyah disuruh. Tapi kalau kita pegang istri mau tidur ya udah, nggak usah dulu kalau wudu kita. Nggak tidur ya kan? Wudu lagi repot. Jadi udah. Yang penting sekali kita insya Allah. Allah apa? Pelihara iman dan akidah kita. Seandainya kita meninggal dunia, ketika itu kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang sangat kita harapkan. Wa qalbun syakir. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, qalbun syakir. Ya kan, kita harus bisa memanage hati kita, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kan banyak. Hati ini harus, ya kan, kerentek. Hati kan pusat yang dipandang oleh Allah. Dalam semua raga kita hanya hati, ya kan? Hati dan niat. Niat ya dengan hati. Innallaha la yanduru ila suwarikum, ya kan? Allah nggak lihat suar kita. Kemudian Allah nggak lihat ajsadikum. Apa itu ya? Jasad kita. Walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dilihat sama Allah adalah kulub kita, niat kita yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ciptakan hati kita selalu bersyukur kepada nikmat Allah yang begitu banyak, nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Apa sih syukur itu? Syukur maknanya sarbul abdi jami'a ma'an amallah fima khuliqa li ajli. Berterima kasih sama Allah atas apa yang Allah telah berikan, kemudian kita gunakan atau kita dayakan nikmat-nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang Allah telah ciptakan. Untuk apa itu anggota yang Allah ciptakan kita gunakan, kita manfaatkan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan organ-organ tubuh kita, ya kan? Itu namanya kita termasuk orang yang bersyukur. Sarful abdi jami'a ma an'amallah fima khuliqa li ajlihi. Ya, kayak ini kita bersyukur nih. Syukur ya, dengan umur kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Ya, insyaallah ta'ala kalau kita mau bersyukur gimana? Wa il ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, insyaallah kalau kita pandai mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan kasih lagi, Allah tambahkan lagi. Allah beda dengan manusia. Allah itu sangat loman kata orang Jawanya. Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Pertama Rahman dulu. Rahman Allah itu enggak pandang bulu, siapapun Allah
kasih ya. Tapi insya Allah kalau kita orang-orang yang memang selalu tahu, kenal dengan apa yang Allah ciptakan kepada manusia, tujuan yang esensial Allah ciptakan kita untuk ibadah, kita sudah ibadah kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan apa? Nikmat yang begitu banyak. Tapi kalau orang Islam, dia itu termasuk orang yang durjana, orang yang gak melaksanakan perintah Allah. Kok dia nikmatnya banyak Allah kasih, ya kan? Allah kasih dia kekayaan, Allah kasih dia kehidupan yang mewah, tapi gak pernah sholat, ngaji juga enggak mau. Tapi kita lihatin ekonominya lebih hebat daripada kita. Itu sesungguhnya bukannya suatu nikmat, tetapi itu namanya istidraj. Apa namanya? Istidraj namanya itu ya. Allah lagi ambuli dia berit ya. Mustadraj namanya orang yang lagi diangon, biarin aja ya kan, sesungguhnya itu ya. Jadi kita jangan iri, biarin saja ya. Insya Allah kita orang yang rajin ibadah, laksanakan perintah Allah, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidup di dunia kita cuma sebentar. Hidup kita yang hakiki, hidup kita yang sejati adalah di mana? Di akhirat. Dunia ini kita jadikan balaghun lil akhirah. Kita jadikan sebuah sarana jembatan untuk menuju alam akhirat. Perbanyak amaliyah kita. Jangan kita terlena, jangan kita terpesona dengan hidup dan kehidupan di dunia yang hanya secuil. Dan bahkan kalau kita tidak laksanakan perintah Allah, nanti kita akan menyesal selama-lamanya. Penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. La ta'ila wala faidah. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Walaupun kita menangis dengan berlumuran air mata darah pun tidak ada manfaatnya di dunia kalau mau nangis. Ya, insya Allah jam 2:30 bangun nangis. Apa? Datang nangisin banyak dosa. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita ini susah ya nangis. Kalau nggak bisa nangis namanya tabaki. Tabaki itu gimana ya? Berusaha nangis gimana kayak caranya gitu? Gimana bisa gitu? Hah? Iya. Apanya? Gitu ya? Enggak, maksudnya ingat yang lain apaan kayak gitu. Beras nggak punya, ya apa gitu. Gimana gitu namanya tabaki gitu kan? Kalau al-buka emang kita susah ya. Susah ini ya. Insya Allah ya. Kita berusaha insya Allah. Kemudian wa badanun sabirun. Yang ketiga adalah kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, memiliki badan yang sabir, badan yang selalu sabar. Allah uji kita, Allah terpa kita dan macam-macam musibah, ujian yang Allah telah limpahkan kepada kita. Kita tetap sabar. Ya, sebab kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li na'ma'i falyatlub rabban siwa'i. Apa artinya? Man lam yarda bi qada'i, orang yang enggak rela, orang yang enggak redha, enggak suka dengan keputusanku, kata Allah. Wa lam yasbir ala bala'i, dan dia enggak pernah mau sabar atas ujian yang aku berikan, ya kan? Walam yashkur li na'ma'i, dan enggak pernah mau bersyukur, berterima kasih kepadaku, kata Allah. Falyatlub rabban siwa'i, silahkan Anda cari Tuhan selain gua. Diusir kita, mau kemana kita? Ya kan? Artinya segala apapun yang terjadi, kita harus legowo, kita harus nerima. Insya Allah semua di balik itu ada hikmah yang tersurat dan yang tersirat. Yakin insya Allah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, berapa kali diulang itu? Inna ma'al usr diulang 2 kali, yusr diulang berapa? 2 kali. Al usr mananya susah.
susah. Lafaz al-usru itu adalah kalimatnya ma'rifah. Sedangkan lafaz yusrun itu kalimatnya bentuknya nakiroh. Dalam ilmu semantik atau ilmu nahu itu ada dua isim. Ada isim nakiroh, ada isim ma'rifah. Dalam kaidah nahwiyah, apabila isim ma'rifah diulang-ulang dua kali, ya kan? Maka yang kedua adalah yang pertama. Paham gak? Tetapi kalau isim nakiroh diulang-ulang, yang pertama bukan yang kedua. Paham? Masih Jadi maksud gini, satu kali kesulitan Allah balas dua kali. Walaupun sama-sama diulang dua kali, tetapi al-usr kena isim ma'rifah. Dalam kaidah nahwiyin, para ulama-ulama nahwu mengatakan isim ma'rifah diulang-ulang, yang pertama, ya kan, sama. Kalimat al-usr yang kedua adalah yang pertama. Ngerti nggak maksudnya? Tapi kalau yusrun, kalimat yang kedua, yang pertama itu beda-beda. Artinya dua kemudahan yang Allah berikan, satu kali kesulitan. Paham gak sih? Insya Allah, satu kali kesulitan Allah balas dua kemudahan. Ya, insya Allah gitu. Itu di dalam kandungan ilmu nahu. Bila ada isim ma'rifah diulang-ulang, yang kedua adalah yang pertama. Tapi kalau isim nakirah diulang-ulang, yang kedua bukan yang pertama. Artinya dewek-dewek, kata orang Jawa, sendiri-sendiri. Satu kali kesulitan Allah balas dua kali. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat adalah wa zaujatun mu'minatun sholihah. Ya, memiliki seorang istri. Di sini zaujah satu dong, Gus. Satu dong ya, bukan zaujat. Beda dengan doa kita. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikan kami, ya kan, turun kami dan azwajina, istri kami. Istri mana atau istri? Berarti selisihnya lebih ya. Karena pakai jama kan. Tapi di sini cuma zaujatun mukminah. Satu istri yang mukminah solihah. Susah kan? Ya, untuk mendapatkan istri yang solihah itu susah. Makanya Nabi 14 abad yang lalu pernah bersabda. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masalul mar'ati solihah fin nisa kamasalil ghurabil aqsam baina mi'ati ghurabin. Gitu. Ya. Ini hadis ini mah. Kalau makalah ulama ada lagi. Al mar'atu sholihah kal ghurabil aqsam, gitu ucapan para sahabat, ya, ulama. Tapi ini hadis Nabi. Kata Rasulullah, masalul mar'ah, gambaran, sifat, perumpamaan seorang wanita yang solihah bin nisa, pada wanita-wanita, kama salil ghurabil aqsam, seperti burung gagak yang berwarna keputih-putihan. Ada gak Gus? Burung gagak warnanya apa? Hitam ya. Tapi di sini pakainya al-aqsam. Ya. Tapi kata Nabi, baina mi'ati ghurabin, di antara 100 burung gagak, insya Allah ada. Ya kan? Ada yang warnanya putih kelabu gitu kan. Artinya apa? Wanita yang solehah sulit untuk ditemukan, walaupun ada, gitu kan. Jangan putus asa. Sekarang bagaimana untuk menciptakan istilahnya? Kita berkewajiban untuk mendidik istri kita, ya kan? Kasih pelajaran. Kalau kita nggak mampu memberikan pelajaran kepada istri kita, istri wajib suruh ngaji. Tapi kalau kita seorang ustaz, pinter agama, istri nggak usah ngaji, keluar nggak apa-apa. Yang penting bisa nggak didiknya. Itu kan? Kayaknya ribet pakai. Ya kan? Makanya kalau waktunya nggak ada, serahin sama guru ngaji, ya guru perempuan, ya kan?
Itu privatin kayak kalau kayak di majelis taklim gitu kan. Yang taklim ya gampang dah. Ya kan kalau privat kan repot per bulannya. Ikut ya. Bener nggak? Nah, kalau taklim kan gampang, paling ceban lah. Jadi kan, iya itu udah gede banget itu ya. Gede banget itu. Kalau perempuan untuk gede banget udah gitu ya. Insya Allah ya. Ini berkewajiban. Wajib kita mendidik istri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena istri adalah sudah menjadi tanggung jawab seorang suami. Sebelum dia menikah tanggung jawab orang tuanya. Setelah dia sudah nikah maka tanggung jawabnya sudah beralih kepada suami. Dia harus lebih taat, lebih tunduk kepada suaminya dibandingkan daripada orang tuanya. Tapi kalau seorang suami harus taat terus dari mulai kecil sampai tua, harus mengutamakan siapa? Bapak dan ibu. Ada nggak yang utamain bini duluan? Hah? Ada ya? Kayak siapa? Ceritanya dulu. Alqomah, ya kan? Pernah gak dengar cerita itu? Alqomah itu orang yang rajin ibadah, sholat malamnya, puasa sunnahnya, sedekahnya paling getol, paling banyak. Kenapa? Pada waktu dia sakaratul maut susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai Nabi dipanggil, ya kan? Akhirnya Nabi utus, bener emang Alqomah lagi sakarat, gak bisa nyebut, bener ya Rasulullah, pulang dah tuh utusannya, ya kan? Tanya Rasulullah, emang dia punya bapak? Bapaknya udah gak ada. Ibunya ada, tapi ibunya sudah tua renta, gitu kan? Kalau gitu kita yang akan datang ke sana, tapi ibunya gak mau. Saya yang harus datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kata Rasulullah, ibu benar punya anak yang namanya Alqomah. Iya, Alqomah itu anakku yang rajin ibadahnya, rajin puasanya dan sebagainya. Tapi sayang dia lebih mengutamakan bininya daripada ibunya. Ya, gara-gara itu dia sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya kata Nabi, kalau ibu tidak mau memaafkan Alqomah, ya kan, saya kumpulin para sahabat. Apa? Kayu bakar, saya akan bakar Alqomah. Gitu kan? Akhirnya ibunya luluh juga kan, udah dimaafin. Begitu dimaafin, suruh ngucapin kul ya Alqomah la ilallah, langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu gara-gara apa? Lisannya susah, gara-gara dia lebih memprioritaskan istri, ya. Bahkan di dalam ungkapan Rasulullah ketika nguburin Alqomah, setelah itu Rasulullah kan bangun, ya kan, berceramah di kuburan itu. Barang siapa yang mengutamakan istri daripada, ya kan, orang tuanya, ya bapak atau ibunya, maka dia amalannya tidak diterima, baik amalan sunnah maupun amalan wajib. Ya Allah, repot gak? Amal kita dipending tuh, gak diterima amal kita. Ya, kalau kita mengutamakan istri, ya paling tidak sama-sama dah ya. Kalau kita beli apa nih, gitu kan, orang tua kita pikirin, ya, gitu. Bahkan yang mengatakan dalam hadis Rasulullah, seorang anak yang sangat-sangat uququl walidain, itu katanya, ketika dia membeli makanan atau sesuatu, dia makan, kemudian ibunya tidak makan apa yang dia beli, itu termasuk orang yang uququl walidain. Repot nggak? Ya kan, makanya kalau bisa, kalau masih orang tua, kita beli sesuatu, orang tua kita kasih, supaya dia juga makan apa yang kita makan. Ya, istri kita marah, bilangnya, ya kan, pokoknya orang tua saya ini kan. Nah, sebelum kita makan, orang tua kita juga harus makan bareng-bareng. Itu biasakan, ya. Kalau nggak mau, jangan beli. Ya, gitu kan. Ini repot memang. Ya, orang tua harus lebih diutamakan. Tadi saya katakan, orang yang mengutamakan istrinya daripada ibu bapaknya, maka amalan ibadahnya, baik amal ibadah wajibkah maupun amal ibadah sunnahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah sekalian yang saya hormati, kemudian wa yuqalu kana min du'ai Daud, karena ada min du'ai Daud itu daripada doa Nabi Daud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka arba'atan. Lafadznya Allahumma inni as'aluka arba'atan. Ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka minta oleh aku kepadamu ya Allah arba'atan akan 4 perkara. Wa a'udzu bika min arba'atin, dan aku mohon perlindunganmu ya Allah min arba'atin, dari 4. Itu doa Nabi Daud. Ya, yang pertama dia minta 4, kemudian juga minta perlindungan, pemeliharaan dari 4 perkara juga. Apa yang 4? Ammal lawati as'aluka qalban falisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Ya kan? Yang 4 itu saya minta supaya Allah, aku ini, ya kan? Kata siapa? Nabi Da, ya Allah berikan hambamu ini lisanan dzakira. Minta supaya lisannya pandai berzikir. Wa qalban sabira, hati yang selalu wa qalban syakira, dan hati yang selalu bersyukur. Wa badanan sabira, dan badan yang sabar. Kemudian yang keempat minta wa zaujatan tu'inuni, dan istri yang selalu mendukung, yang selalu membantu dia di dunia, ya baik masalah duniaku wa akhirati, dan akhiratku. Istri yang sejati, masalah dunia dia juga selalu memberikan kontribusi yang positif, ya kan? Kemudian masalah akhirat juga selalu mengingatkan kita. Mungkin kalau kita lupa, ya kan? Atau mungkin kita ketiduran, sholat subuh dibangunin. Jangan sholat subuh bareng berdua. Repot gitu. Ya sama, kita pun jadi seorang suami juga harus menolong istri. Istri kita bangunin, jangan sampai sholat subuhnya kesiangan. Kalau duduknya kesiangan gimana? Don? Hah? Sholat bareng jam 7 gak apa-apa, ya kan? Kalian sholat duha udah gitu. Hah? Pernah gue gitu ya? Sering? Enggak? Nah, alhamdulillah. Dulu pernah dong? Pernah kesiangan? Lupa udah ya, kebanyakan. Ya kan? Ya kalau kita kesiangan gak apa-apa, kan gak sengaja. Ya sholat, ya kan? Boleh gak apa-apa, langsung. Sholat duha kok pakai kunut. Ya kan? Ya Allah Rabbi, ya sekali gak apa-apa, atau 2 kali lah. Yang namanya manusia, kayak kemarin mungkin ya pada bakar-bakaran, ya kan? Ada yang begadang. Kalau anak muda mah tapi gak ngerti deh. Ya, biasanya anak muda kan susah nih sholat subuhnya, betul gak? Ya, tapi kalau kayak kita mudah lazim ya, insya Allah. Ya lo ya? Hah? Dibangun jam 3 dia. Ya, ngerokok aja tidur lagi. Ya Allah, ya. Jadi doa Nabi Daud alaihissalam, ya Allah seminta kepadamu falisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Yang kedua, mintanya Nabi Daud ini perlindungan. Wa ammal lawati a'udzu bika minhunna. Yang 4 itu yang saya minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, min waladin yakunu alayya sayyidan. Ini. Ya Allah, berikan perlindungan kalau punya anak, jangan sampai saya songong sama saya. Anak ini yakunu alayya sayyidan, menjadi tuan bagi saya. Songong gitu. Ya kan? Kita dijadikan abad, jadikan pembantu. Tuh, ya. Jangan sampai ya Allah, saya punya anak, anak saya menganggap saya adalah seorang budak, dia sebagai sayyid, sebagai tuan.
ini yang saya minta perlindungan darimu ya Allah. Kalau aku punya anak, kata Nabi Daud, jangan kau jadikan anakku ini sebagai sayyid atasku. Itu. Kemudian yang selanjutnya, wa min imra'atin tusyayyibuni qabla waqtil masyib. Ya Allah, saya mohon perlindungan dari kamu kalau saya punya istri yang apa? Tusyayyibuni, yang membuat aku ini beruban qabla waqtil masyib, sebelum waktunya beruban. Apa artinya? Istri yang selalu banyak menuntut, ya kan? Istri yang toleha, kagak pernah merasa cukup, padahal kita sudah banting tulang, peras keringat, tapi begitu pulang tetap aja kita dimarahin sama bini kita. Artinya belum waktunya kita beruban, umur baru 20 tahun, ubannya udah banyak banget. Nah betul, ya kan? Kena tekanan dari siapa? Dari istri. Wah, ini bahaya, ya kan? Tusayyibuni qabla waqtil masyib, ya kan? Beruban sebelum waktunya, tua sebelum waktunya. Kenapa? Karena selalu dimarahin sama istrinya, sehingga apa tadi? Tua sebelum waktunya, ya kan? Pulang deh kerja, pulang diomelin sama bininya, ya kan? Kerjaannya ngojek, Grab, pulang diomelin, kagak pulang diomelin. Puyang dia kan, puyang nggak? Puyang, dapat dikit diomelin. Ya Allah, puyang dia, dijual motornya deh. Kasih duit bininya tuh. Ngojek banyak, apa dapat 10 juta ini, motor gue jual. Repot juga kan? Puyang deh. Wa min malin yakunu wabalan alayya. Kemudian ya Allah, saya mohon perlindungan kalau saya punya harta, janganlah harta saya menjadi wabal. Artinya bahaya, petaka. Jangan ya Allah, kalau saya punya harta, jangan kau jadikan hartaku menjadi masalah bumerang bagi saya, ya kan? Artinya saya minta kalau punya harta yang apa? Yang baik, yang harta itu gampang diajak untuk sedekah, lompat sendiri itu harta. Enak gak? Ya kan? Harta ini bahaya. Harta yang kita dapatkan ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'atin, an umri fima yabna, wa an jasadi fima abla, wa an malihi min aina anfaqahu. Ya kan? Min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Repot gak? Ditanya, dari mana kau dapatkan hartamu dan kemana kau infakkan? Ditanya, halaluhu hisab wa haramuhu azab. Harta halalnya akan dihisab, kalau haram pasti dimasukin ke neraka. Na'udzubillah. Ya, hati-hati. Halalnya akan dipertanggungjawabkan. Summalatus alunna yaumaidin aninai. Kenikmatan yang aku berikan, kata Allah, besok akan aku tanya kepada kamu. Bisa kita? Nggak bisa mengelak kita, ya. Kalau memang hartanya halal, insya Allah. Ya, saya minta ya Allah, jangan kau berikan harta yang harta ini akan menjadi wabalan, menjadi petaka, menjadi bahaya nanti aku di akhirat. Artinya usahakan harta yang kita dapatkan dengan cara-cara yang normal, yang benar sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir adalah wa min jarin law ra'a minni hasanatan katama walau ra'a minni sayyi'atan afshaha. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari Engkau ya Allah, min jarin. Apa jar mana ya? Tetangga. Saya minta ya Allah perlindungan dari tetangga. Tetangga yang bagaimana? Law ra'a minni hasanatan katamaha. Kalau dia melihat kebaikan yang saya kerjain, ya kan, pura-pura nggak tahu, diumpetin sama dia, ya kan? Ini tetangga gue bener nih. Artinya ketika kita berbuat kebaikan, nggak pernah dia mau tahu, diumpetin sama dia supaya orang nggak tahu maksudnya. Tapi kan kita nggak apa-apa, kecuali ketika disuruh, ya besok gua ramal lu bilangin tetangga tuh nggak boleh, ya kan?
Di tetangga yang nggak bener, ketika kita berbuat baik, dia a priori sama kita. Kemudian mana tadi? Walau ra'a minni sayyi'atan absyaha. Tetapi ketika aku berbuat sayyi'ah, ketika aku berbuat hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, absyaha, diekspos sama dia. Repot gitu. Ya kan? Dia sebarkan. Absya artinya apa? Disebarluaskan, dimasyhurkan. Orang dibilangin, no. Waduh, repot gak? Tapi ketika kita berbuat kebaikan, justru dia berdiam 1000 bahasa. Ketika kita berbuat salah sekecil apapun, akan diumbar, kata orang sini, akan diberitahukan. Nauzubillah min. Saya minta ya Allah, jangan sampai saya mempunyai tetangga yang min jari tetangga yang buruk, tetangga yang jelek. Ya, pengennya tetangganya baik, hidup dalam lingkungan yang baik, orang-orangnya semuanya pada sholat, rajin ibadah, itu enak tuh, ya kan? Kita hidup di satu komplek itu rajin orang. Ya, sebab kalau kita hidup di satu tempat, kita ini orang rajin, tapi di keliling kita orang gak bener, kita pun akan gak baik juga itu. Sama tuh, kita meninggal dunia, kuburan kita di situ apa saja, di situ orang kegedean tak kuburin, ya kan? Mabok di situ. Pokoknya orang-orang yang tarik sholat di situ juga. Itu kalau perlu jangan. Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kuburan ya kita harus pilih orang-orang orang baik. Ya supaya kita kebahagiaan. Ketika nanti dia berziarah, orang-orang tuanya pun kita akan mendapatkan sama kan? Di masyarakat, di kampung begitu kan? Kalau kita mendapatkan suatu masyarakat yang baik, ya kan? Insya Allah kita juga baik. Ada ulama yang berpesan, kuburin aku nanti ketika meninggal dunia di makam, di tempat orang-orang baik, jangan dicampur aduk kepada orang-orang yang agak baik. Kenapa? Aku akan mendapatkan keburukan dari tetanggaku yang ada di sampingku, ya kan? Sampai begitu, ya, pesan para ulama salafus soleh di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan seperti ya. Jadi kita disuruh dimakamkan di tempat orang-orang orang baik. Di dunia juga sama, kita ditempatkan satu tempat, satu komunitas orang-orang yang ahli ibadah. Itu indah, enak gitu, ya kan? Kalau di saya, kompleks saya masih ribet ini, masih banyak orang yang tarik usul, ya kan? Makanya tadi saya kedatangan orang apa tuh, jamaah bulu gak tabligh. Jamaah tabligh, ya kan? Pokoknya kalau ada apa dia datang 2 orang tuh kan biasa ngajak biasa dia. Makanya emang tugas dia kan. Ya kita masing-masing dah ya. Ustaz tujuannya dari rumah ke rumah gitu kan. Kalau saya mah ikut aja, jadi nggak bisa kita mah ya. Nggak bisa bener ya. Orang kita buruk. Dia kan kabur-kaburan mulu 4 bulan kemana tuh ngayap. Dia gini kita. Ya kan? Nggak bisa kita kan. Tugas dia langsung door to door dari rumah ke rumah ngajak. Itu bagus bilang kan. Memang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya, kita ini disuruh ngajak orang kebaikan. Cuma caranya beda-beda. Dia langsung door to door, kita melalui seperti ini kan. Ini juga sudah merupakan apa? Dakwah kan, ngajak orang gitu kan, memberitahukan orang dengan cara-cara yang berbeda tentunya. Saya diajak suruh ngikut gabung, kayaknya ribet sedikit. Ya kan? Iya. Pelan-pelan dulu Ustaz, paling seminggu sekali. Artinya seminggu di mana nih kita gitu kan? Kayaknya ribet juga lah. Ya udahlah kita masing-masing aja Pak gitu kan. Ya, yang penting kita sama-sama berdakwah insyaallah. Memang saya akuin orang-orang jemaah tabligh itu ya, orang-orang yang selalu tepat waktu dalam ibadah. Beda dengan kita, kadang-kadang kita azan dia mau enggak. Begitu azan langsung hero. Kita saudara punya namanya Bang Deden, dia udah masuk sekarang. Kalau kita arisan nih, ya kan kita waktunya makan pas azan, dia nggak mau, langsung kabur ke masjid. Yang lain bermakan, saya juga makan bareng-bareng. Gak enak menghormati tuan rumah kan, masa kita kabur juga, udah nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi dia komitmen kalau kena dia mah harus keluar dia mah, sholat dulu utamakan gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kita juga bisa kan, bisa mengamalkan itu. Kalau nggak ada kesibukan yang memang
tidak membuat hati orang lain pun tidak terganggu, ya kita memang harus segera musyaroah lil khairat kan, segera menempuh kebaikan. Sholat berjamaah, nggak mampu berjamaah di masjid, ya kan? Ya, kayak Mahdi udah rajin ya sholat subuhnya, ya pasti jamaah ya. Yang nggak bisa berjamaah di rumah, usahakan berjamaah di rumah sama istri, gitu kan? Kalau nggak bisa, nah kalau bisa, bagus di masjid. Yang paling bagus di masjid. Di rumah sholat yang bagus sholat sunat. Tapi kalau memang kondisi kita nggak memungkinkan atau dalam suasana apalah gitu kan, hujan dan sebagainya, usahakan tetap berjamaah. Kenapa? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Ya, jangan kita tinggalkan walaupun berdua sama istri atau sama anak kita. Anak kita kan udah balik, udah gede itu kan, berjamaah. Ya, insya Allah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.